saja kita saksikan RBU dari keempat KRI kelas Parsim menyalak dengan gagah melesatkan bom-bom laut yang akan memberikan efek deterrence hingga dapat melumpuhkan kapal selam musuh yang merasakan hantaman dahsyat urgent attack dari unit tugas laut. Ledakan bom laut di dalam laut akan memberikan efek tekanan yang luar biasa terhadap badan kapal selam maupun memberi efek tekanan psikologis yang tinggi. Selanjutnya, helikopter TNI Angkatan Darat dengan call sign Tiger Flight terdiri dari 2 unit helikopter Bolko 105, 1 unit helikopter Mi-35, dan 1 unit helikopter Apache yang akan melaksanakan misi bantuan tembakan. Elemen pertama, 2 unit Bolko 105 dengan lead elemen Kapten Cepen Siregar. Helikopter ini dilengkapi peluncur roket FFAR 2,75 inci dengan jarak efektif 2000 meter. Dan kita saksikan dari arah langit kiri podium, manuver Shallow Diving Fire. Dengan misi yang sama, elemen kedua, helikopter Mi-35 dengan Kapten Pilot Kapten Cepen Suyono akan menghancurkan sasaran berikutnya. Dan kita saksikan bersama, Diving Fire. Selanjutnya, helikopter yang akan memperkuat TNI Angkatan Darat di jajaran Pusat Penerbangan Angkatan Darat, helikopter AH-64D Apache. Kita saksikan bersama manuver Running Fire. Hadirin undangan sekalian, sejurus kemudian dalam penampilan tempur laut, unsur-unsur kapal atas air yang terdiri dari KRI Sultan Iskandar Muda, KRI Sultan Hasanuddin, KRI Nala, dan KRI Fatahillah akan menampilkan kemampuan taktik bantuan tembakan kapal menggunakan meriam utama yang berguna untuk menghancurkan sasaran musuh di darat. Hadirin sekalian, sementara itu menyusul dari arah kiri dengan kecepatan tinggi
4 unit LVT-7A1 milik Cavalry Corps Marinir akan melaksanakan Cavalry Water Jump atau lompatan ke air. Hadirin dan undangan yang kami hormati, inilah KRI Sultan Iskandar Muda, KRI Sultan Hasanuddin, KRI Nala, dan KRI Fathahillah akan menampilkan kemampuan taktik bantuan tembakan kapal. Beberapa meriam utama KRI dengan kaliber hingga 100 mm dapat menjangkau sasaran tirak. Ya, Cavalry Water Jump LVT-7A1 dapat bertahan pada gelombang laut mencapai 2,5 sampai dengan 4 meter. Dan 3, 2, 1, Cavalry Water Jump. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada Cavalry Corps Marinir. Bantuan tembakan kapal atau yang biasa dikenal dengan Naval Gunfire Support merupakan dukungan kekuatan yang digunakan di dalam artileri angkatan laut. Hadirin, kembali meriam bergetar, menyala keras melesatkan amunisi yang akan merontokkan jantung pertahanan musuh. Dalam rangka memperkuat proses bantuan tembakan kapal untuk menghancurkan beberapa sasaran di pantai, maka dilaksanakan kolaborasi taktik tempur dibantu roket multilaras RM-7 Grade Marinir yang ditempatkan di geladak KRI Teluk Sampit dan KRI Teluk Mandar. Terimalah salam penghormatan dari LVT-7A1 Cavalry Corps Marinir. Hadirin, dapat kita saksikan roket-roket yang ditembakkan dari meriam peluncur roket multilaras. Meluncur dengan deras ke arah sasaran musuh di darat. Naval Gunfire Support di dalam peperangan amfibi modern menjadi salah satu bagian utama selain daripada serangan udara dan serangan rudal. Setelah ini, 6 pesawat F-16 Fighter Falcon milik TNI Angkatan Udara akan melaksanakan serangan udara langsung. Perlu hadirin sekalian ketahui bahwa pesawat F-16 Fighter Falcon adalah jet tempur multiperan yang memiliki kemampuan air-to-air dan air-to-ground yang mumpuni. Dengan dilengkapi persenjataan yang canggih, membuat pesawat ini ditakuti lawan-lawannya. Hadirin sekalian, dalam misi kali ini, 6 pesawat F-16 Fighting Falcon akan melepaskan 72 bom MK-82 yang berarti masing-masing pesawat membawa 12 bom seberat 3 ton dengan daya ledak sejauh 750 meter.
Pengeboman akan dilaksanakan secara bersama-sama. F-16 Fighting Falcon akan melaksanakan level bombing secara simultan. Sekali lagi kami jelaskan bahwa level bombing merupakan tingkatan bombing paling sulit karena sasaran yang berupa target area akan dihancurkan secara masif tanpa bisa melaksanakan akuisisi dengan dive angle. Dan sekali lagi, tingkat kesulitan inilah yang akan diatasi oleh penerbang-penerbang TNI Angkatan Udara. Layangkan pandang ke sebelah kiri podium. Telah bersiap Rider Flight F-16 Fighting Falcon melaksanakan level bombing. Bom release. 72 bom MK82 dan bersiap untuk menghancurkan sasaran. Target berhasil dihancurkan. Beri tepuk tangan untuk F-16 Fighting Falcon. Mari arahkan pandangan kita ke sebelah kiri. Bergerak dari sektor kiri, 6 unit tank amfibi BMP-3F dari Batalion Tank Amfibi Korps Marinir bergerak dengan cepat dan taktis menuju titik pangkal tembak, dilanjutkan dengan tembakan taktis. Dengan senjata yang dimiliki, tank amfibi BMP-3F mampu menembak dari laut ke darat dan memiliki kemampuan dapat memilih sasaran yang diinginkan dengan menggunakan fire control system. Hadirin sekalian, marilah kita berikan aplaus yang luar biasa kepada Batalion Tank Amfibi Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Hadirin yang terhormat, dari samping kiri dermaga, kita saksikan bersama kedahsyatan dua pucuk meriam 155 Caesar. Alutsista modern milik TNI Angkatan Darat diawaki oleh prajurit-prajurit armet yang modern, cerdas dan tangguh dari Yon Armet 9 Kostrad. Meriam 155 Caesar menjadi andalan Angkatan Darat di dalam pertempuran, memiliki daya jangkau tembakan sejauh 39 km dengan radius ledakan 100 meter. Meriam Caesar mampu melepaskan 6 butir munisi dalam waktu 1 menit. Meriam 155 Caesar menjadi kebanggaan TNI Angkatan Darat, siap menjaga kedaulatan dan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Meriam 155 Caesar.
Hadirin yang berbahagia, tampak di samping kiri dermaga 6 Rampur Tank Leopard 2 RI adalah alutsista Batalion Cavalry 1 Divisi Infanti 1 Kostrad. Saksikan bersama tembakan kanon Leopard 2 RI. 1, 2, 3, fire! Kita saksikan bersama di sebelah kanan kita alutsista Korps Infanteri TNI Angkatan Darat terdiri dari 5 unit Arisgator, 1 unit Pandur dan 1 unit Anoa Amphibius yang memiliki kemampuan baik di darat maupun di perairan. Salah satu alutsista terbaru milik Korps Infanteri TNI Angkatan Darat adalah alutsista karya anak bangsa produksi PT Pindad Indonesia. Kita saksikan bersama Arisgator dalam melaksanakan tembakan terhadap musuh. Dengan kemampuan tridaya cakti, yaitu daya gerak, daya tembak, dan daya keju, maka Satuan Cavalry TNI Angkatan Darat siap untuk menjaga dan mengawal negara kesatuan Republik Indonesia. Senjata utama tank Leopard 2 RI adalah kanon 120 mm yang dapat menembakkan musuh jenis DM-11HE, DM-53 APFSDS. Inilah dia tembakan dahsyat Salvo Tank Leopard 2 RI. Berilah tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, kita saksikan alutsista kebanggaan artileri medan Angkatan Darat 6 unit Astros dari Yon Armet 10 Kostrad. Dengan 32 larasnya, Astros mampu menghancurkan sasaran pada jarak 80 km seluas 52 hektar dan dapat menjangkau jarak 300 km dengan menggunakan rudal tactical cruise missile. Marilah kita saksikan kedahsyatannya. Hadirin undangan yang berbahagia, selanjutnya tetap pandangan ke depan. Karena setelah ini kita menyaksikan penembakan salvo 10 pucuk roket multilaras RM-70 Grand Batalion Roket Korps Marinir. Batalion Roket Korps Marinir dipimpin oleh Komandan Batalion Letnan Kolonel Marinir Dian Suryansah, lulusan Akabri 99. Sekali lagi, marilah kita berikan tepuk tangan yang luar biasa kepada Batalion Roket Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Hadirin yang kami hormati, demikiankah telah kita saksikan bersama latihan gabungan TNI. Selanjutnya akan kita saksikan penampilan The Jupiter Aerobatic Team. Warga masyarakat Cilegon yang sangat kami cintai, kami mohon dengan hormat untuk meninggalkan area lapangan ini sehingga kita bisa sama-sama menikmati The Jupiter Aerobatic Team. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita saksikan penampilan dari Jupiter Aerobatic Team melesat dengan penuh percaya diri. The Jupiter, Jupiter roll!
Jupiter Aerobatic Team atau yang lebih dikenal dengan The Jupiter tampil diawaki oleh instruktur penerbang TNI Angkatan Udara dengan menggunakan 6 pesawat KT-1B, salah satu pesawat latih kebanggaan TNI Angkatan Udara. Selanjutnya dari arah depan hadirin sekalian, ke-6 pesawat bersiap menampilkan manuver loop and crossover break. Fokuskan pada pandangan hadirin ke pesawat paling kiri dan kanan. Jupiter 5 and Jupiter 6. The Synchro selanjutnya akan bermanuver Crafton secara bersama-sama ke arah dalam. Profesionalisme, kepercayaan diri, dan mutual support antar member adalah hal mutlak yang harus dimiliki. Sekalian, The Jupiter dengan 4 pesawat akan bermanuver Snake Loop. Dibutuhkan kerjasama dan kedisiplinan dalam mempertahankan posisi sehingga selalu indah dipandang mata. Terlihat dari arah kanan hadirin sekalian, The Synchro Jupiter 5 akan terbang secara inverted atau terbalik dan Jupiter 6 akan berada di bawahnya. Dari arah kanan hadirin sekalian, The Synchro with Calypso. Masih dari arah kanan hadirin sekalian, Jupiter 4 akan menampilkan efek dari radial G dan terbang memutari ketiga pesawat lainnya.
Ini adalah sebuah tarian udara yang tidak setiap hadirin temui. Terlihat dari arah kanan podium. Big applause for Screw Roll. Sesaat lagi akan melintas dari belakang hadirin sekalian. The Synchro, Jupiter 5 and Jupiter 6 akan melukiskan angkasa dermaga Indah Kiat Cilegon dengan hard maneuver. Keempat pesawat akan menampilkan tarian yang kompak. The Jupiter akan melakukan roll slide maneuver. Jupiter Aerobatic Team tidak hanya menampilkan performa terbaiknya di Indonesia sebagai duta bangsa di udara setelah berkiprah di kancah internasional. Sesaat lagi manuver yang sangat mendebarkan. Jupiter 6 dengan manuver solo spin akan melintas dari belakang hadirin sekalian, melaksanakan terbang 90 derajat vertikal saat mencapai kecepatan 0 km per jam, berputar, jatuh, tidak terkendali. The Jupiter with solo speed. Manuver yang baru saja kita saksikan merupakan perpaduan keterampilan, keberanian, kepercayaan diri, dan kedisiplinan yang tinggi sehingga bisa memberikan suatu aksi yang mendebarkan dan tetap indah dipandang mata. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Jupiter Aerobatic Team. Sementara itu dari arah depan kanan hadirin sekalian, The Jupiter telah membentuk 5-card formation dan akan melintas di hadapan hadirin sekalian. The Jupiter with 5-card pass. Warna pesawat Jupiter Aerobatic Team dipilih warna merah dan putih sebagai simbol yang mewakili bendera kebanggaan Indonesia. Karena itu, besar harapan kami bahwa kebanggaan ini tidak hanya dimiliki Tentara Nasional Indonesia, akan tetapi menjadi milik seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat Cilegon, mari kita nyanyikan bersama. Beragam latar belakang pilot The Jupiter membuktikan bahwa pilot The Jupiter yang terpilih dipersiapkan secara khusus untuk performa terbaik bagi nama harum bangsa Indonesia. Akan bersiap dari arah kiri depan hadirin sekalian sebagai persembahan terakhir dan salam hormat dari The Jupiter
Keenam pesawat akan melakukan manuver Cloverleaf and Bombard. Sambutlah salam hormat dari kami. Bombard! 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 Nah! Dari kokpit pesawat Sukhoi 27 Flanker. Kami penerbang Tentara Nasional Indonesia dengan segenap jiwa dan raga mengucapkan Dirgahayu ke-72 Tentara Nasional Indonesia bersama rakyat TNI kuat. Untuk persembahan terakhir akan datang dari arah depan podium 6 pesawat Sukhoi yang tergabung dalam Thunder Flight. Kita saksikan bersama. Thunder Flight boy. Thunder Flight. Bombers. Bombers. Go! Laporan Komandan Defile. Defile telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan, kerjakan. Dimohon Inspektur Upacara didampingi Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan menuju mimbar kehormatan. Undangan dimohon berdiri. Salam kebangsaan.
undangan disilahkan duduk kembali. Istirahat di tempat. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan sangat kami banggakan, Bapak Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara, Ibu Iriana Joko Widodo, yang kami hormati Bapak Wakil Presiden beserta Ibu Mufidah Yusuf Kalla, yang kami hormati Bapak Wakil Presiden karena Bapak Tri Sutrisno beserta Ibu, yang kami hormati Bapak Budiono beserta Ibu, para pimpinan lembaga tertinggi, saya ulangi, para pimpinan lembaga tinggi, Bapak Ibu Kabinet Kerja, Bapak Ibu hadirin, para tokoh agama, para ulama, para tokoh masyarakat, dan dari undangan yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, kami atas nama seluruh prajurit TNI dimanapun berada, mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas luangkan waktu Bapak Ibu sekalian hadir untuk bersama-sama bergembira menghadiri hari ulang tahun ke-72 TNI. Namun pada kesempatan ini kami pun mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Bapak Ibu sekalian banyak yang harus naik ojek, berjalan kaki, bahkan Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi berjalan kaki kurang lebih 2 kilometer. Ini semuanya Bapak karena masyarakat sejak jam 2 pagi mereka sudah berada di sini dan tidak mungkin kami menyuruh mereka kembali. Ini karena kecintaan masyarakat kepada TNI yang sangat dicintai. Bapak Presiden, beserta hadirin sekalian yang kami hormati, pada momentum Hari TNI 5 Oktober 2017 yang membahagiakan dan sekaligus membanggakan ini, sebagai Panglima TNI sekaligus mewakili seluruh prajurit TNI di seluruh tanah air dan di luar negeri yang sedang melaksanakan tugas, izinkan saya menegaskan kembali sekali lagi bahwa sampai kapanpun TNI akan setia dan menjunjung tinggi Sumpah Prajurit yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden. Bagi kami, kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pancasila adalah sendi utama yang melekat erat pada setiap jiwa dan raga prajurit TNI. Pada saat yang sama, saya menegaskan pula bahwa politik TNI adalah politik negara. Politik yang diabdikan bagi tegak kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di dalamnya terangkum ketaatan pada hukum, sikap yang selalu menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan manapun, serta taat kepada atasan, yaitu Presiden Republik Indonesia yang dipilih secara sah sesuai dengan konstitusi. Sekali lagi, jangan ragukan TNI kesetiaannya. Bapak Presiden dan undangan sekalian, hadirin yang berbahagia, di hadapan Bapak Ibu sekalian,
telah berdiri. Pelaku sejarah perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan serta perwakilan prajurit TNI saat kini. Yang pertama, Bapak Paimin lahir di Bantul 10 Maret 1926. Beliau merupakan veteran pejuang kemerdekaan. Sebagai tentara pelajar berjuang, pada tahun 46 beliau masuk BKR, sampai dengan tahun 49 beliau ikut dalam perjuangan agresi militer 1 dan 2 di Yogyakarta. Sudah berumur 92 tahun, pada tahun 1950 sampai dengan 1970 bertugas di Batalion 439, Batalion 413, dan Kostrat Jakarta. Selama itu pernah menumpas DITI di Sumatera dan pembersihan sisa-sisa PKI di Jawa Tengah. Yang kedua, Bapak Kiai Haji Soleh Kosim, atau biasa dipanggil Kiai Kosim atau Abah Soleh, lahir di Sidoarjo 1 Januari 1930. Saat ini beliau merupakan pimpinan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Baudin Al-Islami, Sidoarjo. Beliau adalah anggota Laskar Sabilillah tahun 1943, pimpinan Kiai Haji Maskur, serta Barisan Hizbullah yang berjuang terdepan pada 10 November di Surabaya. Peran beliau dalam perjuangan yaitu mengajak umat Islam bersatu melawan Belanda dan sekutunya. Dan yang ketiga, perwakilan TNI masa kini, Letnan Jenderal TNI Edi Rahmayadi yang tadi bertindak sebagai Komandan Upacara. Kami mohon Bapak Presiden, setelah pembacaan doa, Bapak dapat berkenan memotong tumpeng dan menyerahkan kepada perwakilan pejuang dan prajurit TNI yang telah hadir di tengah-tengah kita. Demikian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan pelindungannya kepada kita semuanya untuk melanjutkan pengabdian yang terbaik hanya untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat-sangat kita cintai bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan Sang Maha Segalanya, kami adalah bangsa Indonesia, bangsa besar yang Engkau jadikan penuh keberagaman, bangsa yang menghirup udara Pancasila berjiwa keagamaan, bangsa yang hidup dari tanah yang menumbuhkan benih buah persaudaraan. Hari ini kami berhimpun di tempat ini mensyukuri 72 tahun Tentara Nasional Indonesia sebagai upaya untuk meneguhkan jati diri dan nilai juang prajurit TNI, merajut kemajmukan dalam menjalin persaudaraan sesama anak negeri, mencegah permusuhan, pertikaian dan perpecahan yang harus dihindari demi utuhnya kedaulatan NKRI. Ya Allah, Tuhan yang Maha menguatkan, kuatkanlah ikatan antar kami agar saling menyemai kedamaian, saling menjaga kerukunan, saling menyokong kemajuan. Eratkan tali silaturahmi kami ya Allah,
antara kami agar saling merawat persaudaraan sekaligus saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Ya Allah, eratkan pula hubungan TNI dengan rakyat yang kami rajut sejak merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Jangan pisahkan kami ya Allah, karena rakyat merupakan ibu kandung TNI. Ya Allah, Tuhan yang memberi berkah, yang selalu dinanti, Engkau telah memberkahi kami 72 tahun Tentara Nasional Indonesia berdiri. Bimbing kami agar tugas dan tanggung jawab ke depan dapat terlaksana dengan baik dan sempurna. Mampukan kami untuk mengisi cita-cita bangsa dan negara kami dengan kekuatan iman dan kemuliaan akhlak yang terpuji, dengan kerjasama mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh negeri ini. Ya Allah, Tuhan penebar cinta, satukanlah pikiran, perasaan, dan hati seluruh anak bangsa ini ya Allah, dengan ikatan cinta para pemimpin kepada segenap rakyatnya, cinta segenap rakyat kepada para pemimpinnya, cinta sesama saudara sebangsa, cinta sesama umat manusia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
Dirgahayu TNI yang ke-72. Bersama rakyat, TNI kuat. Bapak itu duduk dulu. Jangan mundur dulu mobilnya. Mbak. Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Haja Mufidah Yusuf Kala meninggalkan tempat upacara. Ya, demikian tadi sudah kita saksikan bersama upacara puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-72 Tentara Nasional Indonesia. Dan sebelumnya kita melihat demo latihan gabungan Tentara Nasional Indonesia, sejumlah alutsista menunjukkan kelebihannya. Ada tank LVT dari Korps Marinir yang melakukan water jump atau melompat ke dalam air. Kemudian 6 pesawat F-16 Fighting Falcon TNI Angkatan Udara. Masing-masing pesawat membawa 12 bom. Dan tadi dalam paradenya juga tampak ada tank amfibi BMP-3F milik Korps Marinir dan juga meriam 155 Caesar milik TNI Angkatan Darat dan dengan daya jangkau tembakan 39 km. Bahkan meriam ini juga sempat menjadi andalan TNI Angkatan Darat dan kemudian ada juga tadi yang paling menarik adalah atraksi Jupiter Aerobatic Team yang menjadi kebanggaan TNI Angkatan Udara. Bahkan sejumlah manuver seperti kalau kita lihat tadi ada manuver loop, kemudian break off, dan juga cloverleaf dan sebagainya itu dia juga sempat membuat para penonton bahkan kita menonton di studio pun merasa bangga kagum, ya, bangga juga ya. Dan tidak lupa tadi sempat ada hard maneuver juga, memberikan The Jupiters memberikan tanda cinta untuk Indonesia ya. Dan upacara ditutup dengan pemotongan tumpeng oleh Presiden Jokowi yang kemudian diserahkan kepada para pejuang. Ya tadi juga salah satunya juga sempat diberikan kepada komandan upacara yaitu Letjen TNI Edi Rahmayadi selain diberikan juga kepada 2 orang veteran tadi. Betul. Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan. Kepada lambang-lambang kesatuan. Hormat senjata. Togok senjata. Lambang-lambang kesatuan
meninggalkan lapangan upacara. Undangan disilahkan duduk kembali. Istirahat di tempat. Cek. Upacara selesai. Komandan upacara dapat membubarkan pasukannya. Siap. Cek. Ya, baru saja kita saksikan bersama telah usai upacara peringatan spesial Hari Ulang Tahun ke-72 TNI yang dilaksanakan di Cilegon, Banten. Betul, dan kami juga nanti akan terus bergabung bersama Cilegon, Banten, tepatnya di Dermaga Indah Kiat. Dan sangat mengharukan ya jika kita lihat tadi demo latihan gabungan TNI yang luar biasa meriah. Mengharukan dan sekaligus juga membanggakan bagi kita semua. Karena ternyata TNI juga punya peralatan yang cukup canggih, dari pesawat, kemudian amfibi, kapal laut, yang di darat juga cukup luar biasa. Bahkan tadi juga yang paling mengharukan pada saat Presiden juga tadi sempat memberikan potongan tumpeng pada sejumlah 2 orang veteran tadi, di mana Presiden tampaknya juga sangat menghormati sekali para veteran perang yang telah hadir juga tadi. Betul. Dan juga tumpeng juga sempat diberikan pada Komandan Upacara ya, Lejen TNI Edi Rahmayadi. Kita juga dapat melihat kehadiran para warga yang nampaknya sangat antusias meskipun jika kita lihat cuaca cukup terik begitu ya, karena cuaca sangat cerah pada hari ini begitu. Namun dengan begitu semangat mereka menanti dari demo latihan gabungan TNI. Iya, mungkin ini juga membuat TNI menjadikan tema kali ini bahwa bersama rakyat TNI kuat gitu. Jadi sengaja masyarakat diminta untuk datang berkumpul bersama untuk merayakan bersama-sama rasa sukacita bahagia yang dirasakan oleh seluruh anggota TNI Republik Indonesia. Iya, disebutkan juga tadi bahwa kebesaran TNI di Indonesia ini juga bukan hanya kebanggaan milik TNI saja, namun harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya, dan baik, program spesial Hari Ulang Tahun TNI ke-72 ini masih akan kembali tentu saja seusai jeda berikut ini. Saya Jenderal TNI Gatot Nurmantio mengucapkan penghargaan dan terima kasih atas kebersamaan antara TNI dan rakyat sehingga kita semuanya mampu melaksanakan tugas menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepada seluruh prajurit, saya ucapkan terima kasih atas dedikasi jiwa juangmu dimanapun kalian bertugas, mampu melaksanakan tugas bersama-sama rakyat. 100 prajurit TNI dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-72 TNI. Dalam upacara ini, Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat Lejen Edi Rahmayadi menjadi komandan upacara. Sementara itu, dalam amanat
amanatnya sebagai inspektur upacara, Presiden Joko Widodo optimistis TNI akan menjadi angkatan bersenjata yang disegani negara lain. Di hari yang berbahagia ini, dengan penuh rasa bangga, kita berkumpul di sini untuk merayakan hari ulang tahun TNI yang ke-72. Dengan penuh rasa bangga, kita menyaksikan nantinya kehebatan angkatan bersenjata kita yang berada di hadapan kita semuanya. Dan dengan penuh rasa optimisme saya mengatakan bahwa TNI akan menjadi angkatan bersenjata yang semakin disegani oleh negara-negara lain, yang akan menjadi kekuatan besar di regional, di Asia. Dan dengan penuh keyakinan saya percaya bahwa TNI akan selalu yang pertama, yang terdepan dalam menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, setelah upacara ini para prajurit TNI juga beraksi di depan Presiden Joko Widodo dan juga Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Sosiodrama berjudul Jenderal Sudirman menggambarkan perjuangan Jenderal Sudirman saat berperang merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Hadirin yang berbahagia, rangkaian gerakan yang serempak. Selain itu, lebih dari 1.500 prajurit TNI menampilkan seni bela diri. Salah satu aksi yang dihadirkan adalah mematahkan material. Prajurit TNI mampu mematahkan 36 lapis hebel. Ya, langsung saja kita temui korespondensi CNN Indonesia Reinhard Sirait yang sudah berada di lokasi. Selamat siang Reinhard. Reinhard, bagaimana suasana di Dermaga Indah Kiat saat ini usai pelaksanaan peringatan ulang tahun TNI ke-72 ini? Selamat siang Alfian dan juga Anissa. Sekitar 5 menit yang lalu tepat komandan upacara dari hari ataupun perayaan hari ulang tahun TNI ke-72 ini, yakni Letjen ataupun yang juga menjabat sebagai Pangkostrat Letjen Edi Rahmayadi membubarkan barisan dan juga melaporkan kepada Presiden Joko Widodo selaku inspektur upacara bahwa upacara telah selesai. Artinya bahwa saat ini seluruh pasukan, kalau Anda bisa melihat di belakang saya, ini tengah mengosongkan lapangan utama di depan panggung kehormatan. Seluruh pasukan yang tadinya bersiaga di depan panggung kehormatan kini telah satu persatu meninggalkan panggung dan juga meninggalkan lapangan sesuai dengan barisan mereka. Dan artinya sekarang lapangan tempat perayaan hari ulang tahun TNI sudah kosong dan juga Presiden juga telah meninggalkan panggung kehormatan bersama dengan Wakil Presiden serta Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Dan tadi sempat juga kita mendengarkan amanat dari Presiden Joko Widodo atau pidato dari Presiden. Sedikit Presiden juga mengingatkan kembali dan juga optimistis bahwa TNI akan menjadi salah satu pasukan yang disegani di dunia atau mungkin di wilayah regional Asia begitu. Dan juga Presiden kembali menegaskan bagaimana TNI komitmennya untuk menjaga keutuhan NKRI, menjadi benteng bagi NKRI, menjaga NKRI, Undang-Undang Dasar dan juga Pancasila sebagai konstitusi negara juga. Dan selain itu juga tadi Presiden menegaskan kembali bahwa sebagai TNI yang harus netral, tidak ikut campur dalam politik praktis, namun politik bernegara saja, yakni untuk menjaga keutuhan NKRI. Dan tadi pun selesai ada pidato dari Presiden Joko Widodo, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio juga kembali menegaskan bahwa TNI setia kepada sumpah prajurit, bahwa TNI tidak terlibat politik praktis seperti yang mungkin kita dengarkan isu-isunya belakangan ini, bahwa Panglima TNI menegaskan TNI hanya setia terhadap sumpah prajurit dan ia menegaskan TNI hanya melakukan politik bernegara untuk menjaga NKRI dan juga konstitusi Republik Indonesia. Dan tadi juga Panglima menyampaikan rasa terima kasihnya kepada masyarakat Indonesia untuk kepercayaannya terhadap TNI, mewakili seluruh prajurit TNI di Indonesia yang merayakan hari jadinya ke-72 tahun hari ini. Panglima menekankan kembali bahwa TNI siap untuk bersama dengan masyarakat karena sesuai dengan semboyan ataupun
makna dari hari ulang tahun TNI ke-72 tahun hari ini adalah bersama rakyat TNI kuat. Dan saat ini Alfian dan juga Anissa selesai sudah seluruh rangkaian acara. Hari ini masyarakat Indonesia disuguhkan dengan persembahan banyak sekali atraksi dan juga defile-defile serta unjuk kebolehan dari masing-masing TNI di 3 matra baik darat, laut dan juga udara yang masyarakat di sini pun yang tadinya begitu padat memenuhi lokasi acara sampai tadi dari jam 3 pagi mereka sudah di sini padat sekali. Bahkan tadi juga Anda pasti tahu bahwa Presiden Jokowi sempat berjalan kaki sejauh 2 km karena terjebak kemacetan. Mereka sudah mulai pulang, sudah mulai kosong saat ini lapangan yang ada di belakang saya dan di panggung kehormatan pun juga tamu-tamu negara sudah mulai meninggalkan lokasi acara pada hari ini. Ini artinya Alfian dan juga Anissa selesai sudah seluruh rangkaian acara perayaan hari ulang tahun TNI ke-72 tahun yang diselenggarakan pada hari ini di Cilegon, Banten, dan tentu diharapkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bahwa TNI setia terhadap NKRI dan hanya melakukan politik bernegara. Dan demikian selesai sudah seluruh rangkaian pada acara hari ini dan saat ini semua baik dari TNI dan juga masyarakat tengah bersiap untuk kembali ke tempat masing-masing. Sementara sejumlah pasukan lainnya juga tengah merayakan hari jadi mereka ke-72 tahun dan merayakan kesuksesan seluruh rangkaian acara hari ini. Tidak ada kekurangan, tidak ada hal-hal yang sifatnya membahayakan pada hari ini karena semuanya selamat dan acara berlangsung dengan meriah pada hari ini. Demikian Alfian dan juga Anissa yang bisa saya laporkan terkait dengan selesainya hari ataupun perayaan dari hari ulang tahun TNI ke-72 di Cilegon, Banten hari ini. Ya, Reinhard, meskipun perayaan ini sudah selesai begitu, namun dapatkah Anda ceritakan seperti apa antusiasme masyarakat yang tadi menonton langsung puncak peringatan Hari Ulang Tahun TNI? Anda mengatakan tadi sudah datang sejak pagi. Apakah mereka datang bersama seluruh keluarga dan dari mana saja mereka berasal? Oke, Anissa, bicara mengenai antusiasme warga, ini sangat luar biasa. Tadi saya katakan sejak pukul 3 pagi, mereka sudah datang ke sini. Tadi saya sendiri jalan sejak subuh begitu, merasakan sendiri bagaimana macetnya jalan menuju ke wilayah panggung kehormatan ini. Karena begitu banyak masyarakat yang hadir ke sini dengan menggunakan kendaraan pribadi atau bahkan berjalan kaki. Mereka di sini rata-rata kalau dari yang saya lihat bersama dengan keluarga ini mengajak anak-anak mereka. Apa tujuannya? Jelas untuk memberikan edukasi terhadap anak-anak mereka mengenai TNI dan juga ada banyak sekali pesan-pesan penting yang disampaikan dalam atraksi-atraksi TNI pada hari. Contohnya saja misalnya di awal penampilan begitu, tadi TNI menampilkan bagaimana sejarah perjuangan dari Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ini tentu menjadi penting bagi masyarakat dan juga anak-anak untuk mengetahui sejarah bagaimana TNI terbentuk dan peran-peran TNI dalam menjaga NKRI. Dan memang mereka yang datang di sini, kalau dari yang tadi saya perhatikan begitu, saya juga sempat berbincang dengan mereka beberapa, ada yang memang warga asli Cilegon, tapi ada juga yang memang datang dari luar kota Cilegon. Nah, mereka semua berdatang bersama dengan keluarga dan juga anak-anak, dan ada juga anak-anak sekolah yang memang dilibatkan untuk memeriahkan acara pada hari ini. Antusiasme tidak berhenti ketika acara sudah selesai. Saat ini mereka masih sibuk berfoto-foto bersama dengan prajurit TNI, misalnya masyarakat. Ada juga yang masih lihat-lihat ke panggung kehormatan. Masih sangat ramai sebenarnya di sini, tapi mereka sudah perlahan-lahan mulai meninggalkan lokasi. Ini artinya tentu kemacetan harus diantisipasi lagi di sepanjang jalan di Cilegon ini untuk dari arah panggung kehormatan sampai nantinya menuju kota Cilegon. Tapi secara keseluruhan memang luar biasa. Seolah-olah semboyan TNI kuat bersama rakyat itu benar-benar terpenuhi pada hari ini. Karena rakyat juga ikut merasakan, masyarakat ikut merasakan, melihat langsung, terhibur langsung dengan apa yang dipersembahkan oleh TNI, baik dari atraksi-atraksi alutsista dan juga sejumlah penampilan yang telah dipersembahkan. Anissa. Baik, terima kasih Reinhard Sirait, langsung dari Cilegon, Banten. Dan selanjutnya kita bergeser ke Sumatera Utara untuk melihat bagaimana perayaan Hari Ulang Tahun TNI di sana. Sudah ada koresponden